Halo teman semua, gua Afif Pasha dan ini adalah nggak tahu ya, mungkin kita bisa bilang segmen yang mungkin lebih kayak ngobrol tentang Unite kali ya, tentang Pokemon Unite. Kan tadi siang nih ya, sekarang tuh tanggal 14 Mei 2025, tadi siang ada update guys, yaitu Breath of Evolution Part 2 nih. Nah, dan kebetulan besok tanggal 15 itu ada Pokemon baru teman-teman semua, ada Alcremie dan Support ya. Dan mungkin kita sekarang akan coba bahas itu kali ya, bahas tentang update tuh baru kita bahas tentang Alcremie besok. Jadi let's go. Nah, teman-teman, sekarang ada di update baru yaitu di bagian Breath of Evolution Part 2. Jadi part 1 tuh udah kemarin. Jadi kalau mau lihat bisa cari di community.pokemon.com itu yang part 1. Sekarang kita bahas yang part 2. Ada mode baru nih kayaknya di Attacker Special Challenge is underway. Jadi ada challenge baru sebagai yang mungkin pakai attacker kali ya. Jadi ntar ada reward baru dari event Attacker Special Challenge itu. Terus ntar ada update shop, pasti update shopnya Alcremie, ada ntar bakal ada shop Alcremie di shop, terus ada event update dan ada bug fix. Oke. Dan ini tuh kita sekarang kita yang pertama nih teman-teman, ada Zacian. Nah, Zacian ini di nerf guys. Sumpah gue kemarin kalau lihat di live streaming gue, Zacian tuh OP banget. Gue sempet dibantai-bantai sama Zacian. Jadi gini, dia tuh sama kayak mungkin Bazul kali. Jadi Pokemonnya tuh dari early tuh dia udah kuat gitu. Kuat early terus sampai mid game. Dan ini kan dia kan Pokemon EX ya. Jadi dia tuh punya, jadi gini, beberapa Pokemon EX itu ada ability yang dimana kalau lu tuh bisa dapat stat tambahan. Jadi statnya itu gini, Pokemon EX tuh bisa mengkonsum iOS energi itu. Kalau Zacian tuh kalau ngekonsum iOS energinya tuh bisa nambah attack, setahu gua. Boost attack. Kalau Miraidon EX itu electric deterrentnya lebih lama. Seinget gue gitu ya. Karena jujur gue nggak pernah pakai Pokemon EX. Tapi kita coba bahas ya. Nah, yang di satu nih, ability Intrepid Sword-nya itu adalah nih, the effect that cause extra ice energy to drop from KO opponents has been removed. Jadi ability-nya si Zacian ini guys, Intrepid Sword ini. Jadi kalau misalnya dia ngebunuh Pokemon musuh dan dia itu bisa dapetin extra iOS energi. Jadi lumayan tuh buat nge-score-nya bisa tambah banyak. Tapi sekarang di remove. Udah di remove jadi udah nggak ada lagi iOS energinya. Jadi udah nggak ada lagi tuh extra iOS energi dari Intrepid Sword-nya itu. Sekarang kita mulai ke skill-nya nih. Play rough-nya. Stun-nya dikurangin. Lumayan dikurangin ya. Dari 0,7 second jadi 0,25 second. Jadi lumayan berkurang 0,5 second ya guys. Dan ini play rough itu dia tuh jaraknya tuh lompat ya. Dia tuh ngelip kan lompat itu. Nah, dan itu pertama bisa buat kabur. Dan kalau kena musuh ngestunnya tuh lumayan juga tuh. Jadi agak sedikit berasa sih guys. Dan yang play rough yang plusnya itu dari 1 detik jadi 0,75 detik. Jadi lumayan untuk mungkin bisa lebih sustain ya teman-teman semua buat lawan Zacian itu. Dan yang kedua nih ada Sacred Sword. Nah, Sacred Sword tuh damage-nya sakit banget guys. Jadi kombonya tuh play rough masuk, Sacred Sword, hit, unite move. Nah, damage Sacred Sword-nya itu di decrease guys, decrease 25%. Jadi lumayan agak berkurang sih. Masih sakit, tapi lumayan turun. Jadi feeling gue Zacian bakalan nggak laku sih sekarang sih. Buat next patch mungkin kayak nggak selaku patch ini. Oke, next kita ada Alolan Raichu. Alolan Raichu ini, Raichu kemarin udah di nerf, setahu gue di nerf tuh udah 2 kali pas sekali di nerf. Udah di nerf 2 kali dan ini di nerf yang ketiga kalinya. Bonus damage yang dari store power itu turun 10% guys. 10% tuh gede lumayan sih. Buat yang udah 3 kali di nerf ya. Dan cooldown-nya tuh nambah jadi 6 detik. Jadi nambah 2 detik dari 4,5 second. Dan attack speed-nya tuh sebentar nih, attack speed-nya increase. Oh, jadi kan kalau dia pakai store power kan nambahin attack speed dia ya. Nah, attack speed itu dari 50% jadi 35% doang. Jadi berkurang 15%. Oke lah. Sebenarnya mungkin yang berasa di nerf itu bukan damage atau attack speed ya. Yang berasa di nerf tuh lebih ke attack speed-nya sih. Karena kan Raichu kan pas udah store power kan langsung hit tuh. Nah, itu agak berasa tuh, jadi agak nggak secepat biasanya. Next, guys. Pokemon gue coy. Pokemon gue next akan gue lele biru kita guys, Gyarados di nerf ya. Jadi
Astaga. Jadi gini guys. Jadi Gyarados itu adalah Pokemon yang agak spesial. Jadi dia tuh Evo dari Magikarp ke Gyarados itu bukan pakai level. Ingat guys, bukan pakai level tapi pakai effort gauge. Jadi effort gauge itu jadi semakin effort Magikarp lu itu makin cepet dia Evo-nya. Jadi gini, kalau misalnya Magikarp lu nih dapat kill di awal atau mungkin ngebunuh-bunuhin Pokemon musuh nge-score itu effortnya makin cepet naiknya. Nah kalau lu nggak ngapa-ngapain, misalkan gini, Pokemon tuh semakin berkurangnya waktu di gameplay kan dapat XP tuh, walaupun dikit-dikit ya. Nah kalau si Gyarados ini nggak bisa gitu guys, harus ada effort gauge. Jadi dia tuh harus gerak terus, move terus, ngehit terus. Kalau dapat nih syukur kalau dapat kill atau dapat assist tuh langsung namanya tuh cepat banget dan bisa langsung evo di menit 8 atau di menit 9. Tapi nih effort gacha nih 10% berkurang. Jadi kayaknya lebih lama buat berubah deh. Cheer. Karena gini guys, kalau Gyarados sudah dapat Dragon Breath atau skill Waterfall, itulah combo paling OP dan kalau cepat Evo itu bisa bantai-bantai. Nih, klipnya ada di short gua nih. Cek aja di short gua. Itu bakal bantai-bantai, guys. Gila. What is that? Mati. Dan ini ya, Dragon Breath itu berkurang 12% guys. 12%. What? Gak sakit dong Dragon Breath dong. Astaga le, terus Waterfall juga berkurang ini. Move-nya tuh biasanya tuh gue pakai Waterfall Dragon Breath. Jadi dia tuh maju nge-stun, terus buang tuh napas naganya tuh dia. Nah, kalau berkurang, dua-duanya berkurang 12%, Gyarados sih udah nggak sakit lagi ya. Sejujurnya udah nggak sakit lagi. Paling pakai bounce. Bounce kan kalau bounce itu kan agak dia terus diem dulu, nge-charge dulu, baru dia bisa maju kan atau lompat. Karena kalau Waterfall kan bisa ambil escape, terus bisa eject button Waterfall. Sekarang sih, aduh gue nggak tahu nih gimana cara gue main si lele ini lagi karena udah nggak sesakit kemarin guys. Dan itu susah banget sih maininnya. Apalagi kalau dia Evo yang lama nih, kalau kata Magikarp can dominate the lane by evolving into Gyarados early. Nah, kalau dia bisa dominate di lane, dia tuh bisa evolve cepet nih. Nah, ini guys, kalau misalnya lu lawan Magikarp nih atau si Gyarados ini, usahain pas di early, lu gas terus tuh si Magikarpnya sampai dia mati. Karena kalau dia mati terus, nggak berubah-berubah, meninggal Magikarp. Nah, katanya ini nih, Magikarp can dominate the lane by evolving into Gyarados early. Currently, it evolves slightly too quickly. Jadi, terlalu cepat tuh dia bisa berubah. So, the effort gauge, jadi effort gauge kita reduce. Dan damage-nya di-adjust buat biar sama-sama powernya. Ya 12% sih buat Gyarados sih gue agak sebenarnya gini, gue bukan masalah kurangin damage Dragon Breath atau Waterfall, tapi lebih ke ability dia effort gauge-nya tuh berkurang. Nah, tuh makin lama banget Gyarados berubah dan makin susah buat main. Next, Clefable nih di rework ya guys ya. Di buff, Moonlight-nya di buff. Nah gini, coba kita bahas ya. Clefable, HP-nya nambah 8.000 ke 5.000, nambah 1.000 HP-nya, makin tebal. Cek. Defense-nya nambah 40 dari 260 ke 300. Cek. Special defense-nya nambah 130 dari 200 ke 330. Cek. Oke. Clefable fix makin tebal. Clefable tebal. Oke. Draining Kiss-nya, nah ini Draining Kiss-nya di nerf guys. Jadi gini, gue tuh jujur gue jarang lihat orang main Draining Kiss Clefable. Biasanya tuh Moonlight. Karena kan dia area healing area kan. Dan itu kalau lu combo sama Gudra, gue sempet bikin short juga tuh. Bisa dicek aja di short gue. Tuh adalah combo ternajis yang pernah gue temuin. Gudra udah unite move, tebel, nge-heal, plus Moonlight Clefable. Parah guys. Parah. Gak mati-mati tuh Gudra. Gue jamin 100% gak mati. Ada di short gue, lihat aja. Dan ini Draining Kiss ya. Nah, Draining Kiss itu adalah move yang, jadi ini guys, kalau lu Clefable udah berubah tuh dari ya kalau Clefable udah berubah itu ini. Entar Clefable tuh Evo nggak ya?
Enggak, sorry. Clefable dia nggak evil, sorry. Nah, gini, jadi Draining Kiss itu adalah move ya di mana lu gimana gue ngomong ya? Gue agak lupa nih gimana cara gue bahasanya. Eh dia tuh kayak lifesteal, tapi lu ngasih ke temen atau ngasih ke lu. Jadi gini. Jadi si Clefable tuh nyium musuh nih. Set, ada kayak love-nya gitu kan, ntar love-nya ketarik. Nah, kalau ada temen di dekatnya, darahnya ke dia nih, temen lu ke heal, musuhnya berkurang darahnya. Oke, paham ya? Nah, kalau nggak ada temen, berarti dia pure life steal. Jadi darahnya tuh cuman ke lu. Oke, tapi itu buat support agak kurang karena cuma bisa nge-support satu orang doang. Itu. Nah, jadi kalau drink ke sini adalah damage-nya di decrease. Decrease tuh 31% jadi 22%. Itu kurang berapa ya tuh, guys? Itu yang bisa MTK gua 11. Berkurang 9%. Ya, 9% guys. Dan SP attack based on healing ini. Jadi gini, kalau Clefable SP attack-nya makin sakit, healing-nya makin gacor. Healing-nya makin mantap, healing-nya makin banyak. Nah, karena SP attack based on healing-nya dikurangin jadi berkurang 9% nih guys. Jadi healing-nya enggak healing-nya tuh kagak sebesar patch lalu. Ini buat patch besok nih. Tapi Moonlight-nya nih guys. Nah, komputer najis, Moonlight-nya di buff 5%. Itu Moonlight itu ya, healing-nya tuh, itu udah tinggi banget, tambah buff lagi 5%. Kacau. Clefable ini gue yakin bakal banyak banget orang yang pakai Clefable. Jadi ngomongan gue, mark my words guys, Clefable bakal laku di kompetitif ataupun di ranked. Saya ini. Nah, Clefable gila banget guys Moonlight-nya. Lagi udah combo sama Gudra. Fix Gudra nggak bisa mati. Terus nih kalau kata developer, Clefable durability and healing have been increased to improve its stability as a support. Jadi benar-benar full buat nge-support guys, bukan buat ngebunuh orang pakai draining kiss. Especially in the late game. Nah, draining kiss-nya tuh di-adjust biar healing utility itu dia mungkin lebih pakai Moonlight, tapi gue nggak tahu kenapa. Nih, gue nggak pakai Clefable, jadi gue agak kurang paham, tapi mungkin draining kiss untuk Clefable tuh agak gokil ya. Mungkin karena gini, buat war agak kurang. Tapi buat culik main aja, misal lu berdua nih sama temen lu nih, satunya misalnya pakai apa yang cepet scissor, terus ada Clefable, terus musuhnya pakai Grados atau pakai Blaziken lah. Itu lu draining kiss terus lu pukul darahnya berkurang, darah scissor ya nambah gitu guys. Sebagai scissor bisa lifesteal. Gila. Next. Blastoise. Oh my god. Big man Blastoise. Jadi gini, Blastoise tuh HP-nya nambah berapa nih? 1800 jadi 10.300. Duh, gua gak pintar MTK lagi. Tambah 500. Tambah 500 guys, tambah 500. Oke, lumayan tebel. Nah nih, Water Sprout-nya yang di buff. Movement speed-nya reduction-nya 35. Sebentar. Oh, ini nggak di buff. Ini tuh lebih ke di rework. Jadi movement speed itu nih. Movement speed-nya tuh. Jadi kan kalau dia Water Sprout itu dia tuh bisa nge-reduce movement speed musuh kan. Nah, jadi biasanya tuh 35% per 1 detik tuh. Nah, sekarang 20% per 2 detik. Jadi kalau 2 detik tuh nih mungkin movement speed-nya agak berkurang sedikit. Berkurangnya lebih dikit tapi lebih lama 2 detik, jadinya mungkin bisa bantai-bantai di saat itu. Jadi lumayan tuh buat nge-stalling. And when use rapid spin, no applies movement speed reduction once. Oh, kalau pakai rapid spin, movement speed reduction-nya juga sebentar. Berarti kalau dia pakai rapid spin dapat move. Terus kalau misalnya Blastoise ini rapid spin Water Sprout, berarti movement speed-nya tuh movement speed musuh juga bisa berkurang juga. OP dong nih Blastoise dong. Maju movement speed-nya dia berkurang sekali. Wah, gokil sih. Ini Blastoise gokil sih, gokil. Bisa buat war bakal rusuh banget. Nah, Hydro Pump nih guys ya. Jadi when used during
rapid spin ini. Jadi kalau hydro pumpnya dipakai pas rapid spin, incapacitation-nya, duration-nya itu nambah 2 0,2 nih dari 0,5 jadi 0,75 second. Oke. Jadi gini, rapid spin-nya itu jadi bisa nge-stun. Ini kan kalau lu pakai hydro pump kan bisa nge-stun kan. Nah itu stun-nya tuh nambah. Jadi incapacitation itu adalah bahasa unit yang artinya nge-stun. Kalau hydrance itu adalah nge-slow. Nah, kalau incapacitation itu nge-stun, guys. Jadi nge-stun-nya agak lebih lama. Jadi Blastoise bakalan adalah salah satu defender yang keras dan laku ya, Blastoise. Di patch sebelumnya itu karena kebanyakan orang main Umbreon. Sekarang Blastoise harusnya bisa jadi sesuatu lah, bukan sesuatu, bisa jadi pilihan choice untuk main. Oke, sekarang Garchomp. Oh no, Garchomp kita di-buff guys, healing base. Oh, nih kan nih, boosted attack-nya si Garchomp itu kan adalah lu tuh bisa nge-heal pas di boosted attack kan. Nah, healing-nya tuh nambah 50%. Wow, makin tebal, makin sakit. Dan makin nggak bisa mati nih Garchomp. Lu bisa boosted attack ke wild Pokemon, lu bisa nge-heal. Wow. Dan yang kedua, Dick. Defense and SP Def buff duration. Oke. Lu nih Garchomp nih kalau pakai Dick itu bisa dapat defense sama special defense buff kan. Nah, tuh nambah 4 detik. Dari detik-detik aja nambah sedetik di game MOBA itu guys, itu berharga banget sumpah. Kacau. Dan cooldown-nya berkurang 0,5 detik. Oke lah. Earthquake. Cooldown-nya berkurang 0,5 detik. Jadi nih, jadi mungkin Garchomp tuh mungkin lebih berasa ke boosted attack-nya kali ya, daripada ke skill ya. Karena boosted attack-nya tuh bisa lebih sustain di lane, bisa lebih sustain di fight karena bisa nge-heal. Dan last but not least guys, Blaziken, ayam kita guys. Ini si ayam pitik ini, fokus blast ya, movement speed reduction. Oke, fokus blast-nya kan nih kalau kena musuh kan dapat movement speed kan. Sorry, movement speed-nya tuh ngeridak kan yang musuhnya tuh kanannya tuh jadi nambah 0,5 detik jadi 2 second nih movement speed-nya nih. Dan yang kedua, unite move-nya nih, spinning flame kick-nya itu dapat shield 12% of max HP dan cooldown-nya itu 4,7 detik. Sebentar, gue bingung. Jadi Blazikennya tuh dapat shield-nya tuh lebih lebih tinggi dari max HP kan. Sama cooldown-nya tuh berkurang 4,7 detik. Gue nggak main Blaziken, tapi harusnya cooldown-nya nih agak berasa ya untuk yang gameplay Blaziken yang pakai unit move yang buat nge-steal harusnya, yang buat nge-steal. Oh, gue tahu. Yang buat nge-steal Gyarados, Rayquaza kan, nah tuh harusnya bisa tuh. Ini bisa juga jadi choice nih, Blaziken harusnya kuat nih karena nambahin HP loh, unit move-nya loh. Nambahin shield-nya tuh dari max HP 12% tuh big sih, itu big. Lalu guys, kita ke health item nih guys. Nah, nih health item yang kemarin laku keras guys, Celebration dan Draftlands di nerf abis-abisan. Nih, KO count to max nih. Jadi kan kalau kemarin tuh KO, kita tuh kalau ngebunuh musuh itu 5 kali, itu, efeknya tuh bisa sorry, dia stack-nya tuh bisa full. Ya, paham ya? Kalau sekarang 10 kali guys. Jadi kita harus ngebunuh musuh atau mungkin assist ya, 10 kali, gitu. Dan attack dan SP attack-nya nih dari 2 item ini, itu decrease 50%. Jadi yang kemarin tuh 100% nambahnya tuh lumayan juga tuh dan laku banget nih item, jadi berkurang. Jadi mungkin bisa pakai item lain ya guys, karena nih item broken nih. Pertama, Draftlands, ngurangin cooldown. Tuh Draftlands parah banget tuh Draftlands kemarin tuh. Di abuse abis-abisan. Wah, tuh Gengar gua sih sakit banget guys ya kemarin ya. Parah sih. Dan next, wah ini dia item yang kemarin di World Champion, lupa gua yang di WCS tuh cukup laku nih. Sekarang Rocky Helmet di rework, bukan di buff sih, di rework sih. Jadi cooldown-nya tuh berkurang. Jadi
kan ini, jadi tiap 2 detik tuh kalau misalnya gini nih, Rock Helmet itu guys, jadi kalau musuh lu mukul lu, musuh lu kena damage balik. Walaupun damage-nya nggak banyak tapi adalah damage apa, sedikit dikit lah, paham ya? Dan Rock Helmet itu bisa nambahin setahu gua tuh, nambahin ini, nambahin defense ya, entar gua cek dulu. Iya, nambahin HP 18, Rock Helmet itu, oke. Nah, sekarang cooldown-nya tuh gini, jadi per 2 sekarang awalnya tuh per 2 second guys, jadi pas digebuk balikin damage, sekarang per 0,6 detik guys, 0,6 detik anjir, gelo 0,6 detik Cok, gila banget guys 0,6 detik anjir, laku nih Rock Helmet. Nah tapi gini, tapi ada condition-nya lagi. Nah damage activation-nya tuh nih, awalnya tuh kalau lu dapet damage 10% dari HP lu nih, itu lu baru bisa balikin damage-nya. Sekarang 3% doang, 3% doang, itu damage langsung balik ke musuh lu, gila. Ini buat defender, attacker kayak Venusaur tuh, ini bakal cocok banget sih Rock Helmet. Lagi kayak ini mungkin bisa nih pakai Gyarados apa Rock Helmet biar lebih sustain, bisa juga. Nah tapi gini, tapi damage deal-nya sekarang ini kan nih, karena damage deal-nya dia dikurangin nih damage activation sama cooldown-nya, damage deal-nya diturunin. Awalnya kan 4%, 5 terus 6%, sekarang jadi 1,2% guys. Jadi nih, walaupun lu damage, lu tuh bisa balikin damage musuh tuh lebih sering, tapi enggak sebesar kemarin. Kalau kemarin kan 4%, terus sampai 6% tuh. Sekarang cuman maksnya itu 1,8%. Tapi guys, lu semakin sering nih musuh gebuk lu nih, kayak misalnya si Zor atau siapa yang attack speed-nya gokil lah, Zoroark. Itu damage baliknya tuh, wah kalau berkali-kali sih berasa juga tuh. Gokil juga tuh, gokil. Jadi, Pokemon adalah pilihan yang tepat untuk defender, cocok untuk gameplay yang ini guys, yang maju-maju, yang langsung ke war gitu, yang rusuh-rusuh di war, itu bakalan bagus banget make Rocket Helmet. Dan Shellbell nih, item favorit gue Shellbell adalah SP attack ya, SP attack yang bisa nge-heal. Nah inilah nih, jadi kalau Shellbell itu kalau udah level 20 itu guys, kalau udah level, dia 30 itu, kalau udah di-grading naik, udah maksimal, SP attack itu nambah 24 SP attack, sama cooldown-nya berkurang 4,5%. Nah gini, Shellbell tuh, recover minimum of 80 HP kalau nge-hit musuh pakai SP attack. Dan healing, nah jadi tiap kali lu nge-hit, misalnya gue pakai Glaceon nih, nge-hit musuh nih, seret pakai Ice Shard gue dapat heal, gue bisa nge-heal diri gue sendiri selama gue lupa berapa, 80. Nah, terus habis nge-heal tuh ada apa, CD-nya tuh guys, ada, dia cooldown-nya. Cooldown-nya itu 10 detik kan, nah sekarang per 8 detik. Jadi Shellbell makin mantap nih guys. Dan dah, kayaknya cuman di situ doang nih kayaknya nih, udah habis. Bug fix-nya itu adalah bug fix ini sih nggak, biasa aja sih, nggak terlalu. Oke sekarang ini guys, kita akan masuk ke yang bagian yang gue tunggu-tunggu nih buat besok nih. Ini gue dari, dia Twitternya, CL Chico EV, bisa dicek guys ya, entar, ada nih videonya, nih. Gokil ya, gokil ya. Udah ada nih guys, leak. Sebenarnya ini leak-nya tuh udah lama dari tanggal 2 Mei, tapi gue baru bikin sempat aja karena besok Alcremie bakal muncul. Dan Alcremie itu guys ya, jadi setahu gue tuh dia tuh support yang mungkin bisa nge-heal area. Feeling gue bisa nge-heal area, itu pasti. Dan dia tuh naro-naro kayak, kalau kata El Chico Eve ya, dia itu kayak Bard. Bard tuh kan bisa naro sesuatu tuh. Nah itu Bard yang di League of Legends guys, jadi dia tuh bisa naruh sesuatu dan itu bisa buat nge-heal teman-teman lu atau lu, dan bisa dapat movement speed menurut gua. Tapi gua nggak tahu nih kalau dari video yang tadi kita lihat ya guys ya, itu bisa dapat movement speed sih, movement speed sama healing. Dan tuh wah itu sih buat war sih oke ya, dan buat ngejar musuh tuh bisa tuh pas musuh lu kabur, terus, temen lu dan misal lu berdua sama temen lu nih, terus pas musuhnya udah pakai X-speed, lu tinggal taruh tuh di depan temen lu lari, set, kenain mungkin apa itu namanya, mungkin lebih ke kuenya kali ya, kuenya Alchemy itu kena, maju,
makin cepat dan bisa nangkep musuhnya. Mungkin bisa buat ofensif atau defensif guys, nge-heal dan movement speed. Itu gokil sih Alchemy. Dan unit move-nya nih kayaknya nih apa area ya, apa unit move-nya si Alchemy ini guys ya, kayaknya area damage dan gua nggak tahu nih, mungkin bisa nge-heal damage bisa nge-heal area juga nih. Healing-nya wah ini kalau healing-nya gokil sih, besok gue bakal coba guys, besok kita live stream bakal coba Alchemy langsung di channel gua. Jadi semuanya jangan lupa tonton. Oke kayaknya seperti itu aja kali ya. Ini jujur gue nggak tahu ini nama segmennya apa, jadi ya kita coba aja namanya mungkin ngomongin Pokemon Unite atau update Unite, gue nggak paham. Mungkin yang dan ini mungkin tiap kali ada update Unite, gue bakal bahas atau bikin video malamnya dan biar bisa langsung up. Jadi semuanya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya. Cabut, peace out, dadah.